Bab 943. Menjelaskan salah paham. Dia tidak yakin apakah Andri Han hendak melepaskan jaketnya untuk dipakaikan padanya. Dia ingin menghentikan gerakan Andri Han, tetapi dia takut pria itu akan mempermalukannya setelah dia membuka mulutnya, menganggap dirinya terlalu baperan. Tetapi jika dia tidak mengatakannya, bagaimana jika nanti pria ini benar-benar memakaikan jaket luarnya padanya? Bukankah nanti terakhir Andri Han yang malah kedinginan? Daripada membiarkan Andri Han kedinginan, Gita rela menahan semua rasa dingin tersebut seorang diri. Dan ketika sedang memikirkan hal tersebut, Andri Han sudah melepaskan jaket luarnya. Setelah itu tatapannya berhenti di wajah Gita, dia mendekat dengan jaket dinginnya. "Jangan!" Langkah kakinya langsung berhenti. Andri Han kemudian mengerutkan dahinya. "Kemari, pakai baju ini." "Aku tidak mau." Gita menolaknya dengan keras kepala kemudian menutup wajahnya. Dia menggigit bibirnya menggeleng keras kepala. "Kamu pakai saja sendiri, aku tidak dingin." Andri Han sekarang terlihat sangat tidak senang dan tidak sabar. Kerutan di wajah terlihat semakin jelas. Mengapa gadis ini sangat tidak patuh? Matanya sedikit menyipit. "Apa kamu pikir aku bisa percaya? Kamu ingin datang sendiri dan memakainya sendiri? Atau kamu ingin aku memakaikannya padamu?" Gita, jika boleh memilih, dia tentu berharap Andri Han datang dan memakaikan jaket luarnya padanya. Pria memakaikan jaket luarnya pada wanita, ini adalah sesuatu yang sangat romantis. "Ah, tidak boleh, tidak boleh." Gita kemudian menggeleng dengan kencang, membuat pemikiran aneh tersebut menghilang dari dalam benaknya. Dia segera melihat tatapan Andri Han yang dingin. Gita tetap tidak berjalan mendekati pria tersebut. Cuacanya benar-benar sangat dingin. Dia benar-benar tidak ingin Andri Han kedinginan karena dirinya. Memikirkan hal tersebut, Andri Han kemudian berjalan mendekatinya. Mata Gita langsung membesar. Dia ingin bergerak mundur, tetapi langkah kaki Andri Han sangat besar. Dalam waktu sekejap dia sudah berada di hadapannya, mengangkat tangannya. Jaket luarnya yang sangat hangat menutupi pundaknya. Gita terdiam di tempatnya, melihat Andri Han sambil bingung. Jarak mereka sangat dekat. Gita mengangkat kepalanya, dia melihat dagu pria itu. Mungkin karena tergesa-gesa datang, pria ini tidak sempat mencukur kumisnya. Sekarang ada kumis kecil tumbuh di sana. Jarak sedekat ini, biasanya Gita harus berusaha baru bisa terjadi. Tetapi sekarang, dia sama sekali tidak berusaha mendekati Andri Han. Malah Andri Han yang mendekati dirinya. Hanya saja Gita tidak sempat menikmati momen tersebut. Andri Han yang ada di hadapannya sudah mundur. Jaket luarnya dipakaikan pada Gita. Setelah mengancingkan satu kancing dia langsung mundur. Dengan suara berat mengatakan, "Sisanya kamu kancing sendiri." Gita bengong melihatnya. Setelah itu dia melihat jaket yang hanya dikancing di bagian atas. Jaket yang dipakainya itu masih memiliki hawa hangat Andri Han, tubuhnya yang tadi kedinginan sampai kebas. Ketika memakai jaketnya, Gita tiba-tiba saja merasa sangat hangat. Rasa hangat ini berbeda dengan rasa hangat yang dirasakannya di hari-hari biasa. Terasa hangat ini sampai menembus ke dalam hatinya, setelah itu menyebar ke sekujur tubuhnya, sampai-sampai sekujur tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan dan juga kehangatan. Dia tidak patuh dan mengancing jaket tersebut, melainkan dia mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Andri Han. Andri Han mengalihkan tatapannya, kembali berjalan ke depan. Setelah terdiam beberapa detik, dia segera berjalan mendekatinya. Itu. Langkah kakinya kembali seperti kecepatan semula. Gita harus berlari untuk bisa mengejarnya. Sambil berlari dia bernafas dan mengatakan, "Ayo kita kembali." Langkah kaki Andri Han masih belum berubah. Bahkan pria itu sama sekali tidak memperdulikannya. "Cuacanya sangat dingin, kita sekarang kembali. Jangan berjalan lagi." Gita melihat Andri Han tidak mendengarnya. Dia tidak memiliki pilihan selain menarik baju pria tersebut. Langkah kaki Andri Han terhenti, dia menoleh tanpa ekspresi memperhatikan Gita. Tatapan pria itu membuat Gita menunduk tanpa sadar, dengan gugup mengatakan, "Benar, dengarkan perkataanku.
Aku takut kamu. Tadi ketika aku menyuruhmu pulang, mengapa kamu tidak ingin melakukannya? Apalagi kalau bukan karena dia ingin menikmati momen berdua mereka, bagaimana jika dia melewatkan kesempatan ini, entah kapan lagi hal ini akan terulang kembali. Kesempatan ini sulit didapatkan, apalagi terpampang di depan. Jika dia tidak berusaha memanfaatkannya, maka dia adalah orang bodoh. Hanya saja, untuk mendapatkan sesuatu, maka dia harus kehilangan sesuatu. Inilah yang namanya pengorbanan, oleh karena itu dia sama sekali tidak peduli. Melihat Gita tidak menjawabnya, Andri Han merapatkan bibir tipisnya, setelah itu mengatakan, jika kamu lelah, kamu pulang dulu, aku akan pergi membelinya sendiri. Setelah mengatakannya, Andri Han terus berjalan ke depan. Gita tidak memiliki pilihan, dinasehati pria itu juga tidak peduli, dia kemudian hanya mengikutinya. Angin yang berhembus sangat dingin, tubuh Andri Han seperti pohon besar yang sangat kokoh, tidak kedinginan, membuat kesan kalau dia sangat bisa diandalkan. Pria seperti ini, berjalan di sampingnya tentu akan membuatmu merasa sangat aman. Apalagi, pria ini sangat gagah. Jelas tidak menyukai dirinya, tetapi masih bertanggung jawab melepaskan jaket dan memakaikannya padanya sementara dia menahan semua rasa dingin tersebut. Dari sini, hati Gita semakin teguh dengan pendiriannya. Mereka berdua, berjalan yang satu di depan yang satu di belakang. Entah sudah berapa lama, akhirnya terlihat sebuah toko. Gita segera berlari ke sana, menarik Andri Han masuk ke tempat itu. Setelah masuk, hawa hangat langsung menyerbu mereka. Gita akhirnya bisa bernafas lega. Baguslah. Akhirnya Andri Han tidak perlu lagi merasa kedinginan. Segera, mereka berdua membeli beberapa baju untuk pria. Andri Han jelas sangat terbiasa dengan model pakaian tempat ini. Setelah masuk dia langsung mengatakan nomor anggotanya, karena dia membeli baju pria, Gita tidak mengikutinya. Dan dia hanya duduk manis menunggunya di depan pintu. Mungkin karena terlalu lama berjalan ketika berada di luar sana, sekarang dia merasa sangat lelah. Gita merasa matanya agak berat, dia tidak bisa menahan diri dan berjongkok. Selanjutnya sepasang tangannya diletakkan di dagunya berusaha agar matanya tidak menutup. 5 menit kemudian, di tubuh Andri Han sudah terdapat sepotong jas berwarna hitam, dia berjalan keluar sambil membawa kantong plastik. Langkah kakinya yang tegap tiba-tiba saja berhenti. Andri Han memperhatikan Gita yang sedang berada di depan pintu. Ia memakai jaketnya, karena ukurannya yang tidak pas, jaket itu terlihat sangat besar untuknya. Sekarang dia berjongkok di sana, terlihat seperti sebuah jamur. Melihatnya selama beberapa detik, Andri Han menarik pandangannya kemudian berjalan mendekatinya. Mendengar ada suara, Gita kemudian menoleh ke arah datang suara. Dia lantas bangkit dan menuju ke arah Andri Han, seperti bawahan yang kemudian mengambil belanjaan tuannya. Aku akan membantumu mengambilkannya. Dia benar-benar sangat perhatian, tidak tega sampai dia kelelahan. Meskipun dia jelas adalah seorang pria, tetapi dia adalah seorang perempuan, apa bedanya? Andri Han tentu tidak menyerahkan bawaannya pada Gita. Gita merasa sedikit kesal mendengarkan Andri Han mengatakan, jalan, di depan sana ada toko pakaian wanita, kita membeli jaket untukmu. Apa? Gita kemudian mengangkat wajahnya, bukankah aku sudah memakai sebuah jaket? Setelah selesai membelinya kembalikan padaku. Gita, mengapa? Apa tidak bolehku kembalikan setelah pulang? Aku membawa baju ke tempat ini, tidak perlu membelinya lagi. Baru selesai mengatakannya, tatapan Andri Han langsung berhenti di wajahnya. Audrey Han akan salah paham. Hong. Kata-kata itu seperti petir yang kemudian menyambar kepala Gita, dia merasa dirinya seperti sudah mendengar informasi yang tidak pantas diketahuinya. Bersambung.